Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita sejarah kebudayaan Islam, yaitu kerajaan Islam di Sulawesi, yang mana kerajaan Goa Talo atau tempatnya di Makassar. Kerajaan Makassar terbentuk dari dua kerajaan di Sulawesi, yaitu Goa dan Talo. Makassar memiliki letak yang strategis karena menjadi bandar penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Kebudayaan Islam menjadi ciri yang menonjol dari masyarakat di Sulawesi Selatan. Masyarakat Sulawesi memiliki tradisi merantau dan pandai membuat perahu pinisi. Tradisi tersebut yang membuat orang-orang Sulawesi memiliki tradisi berlayar. Raja-raja Makassar setelah masuknya Islam bergelar Sultan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan dibantu oleh suatu dewan yang disebut Kasuwiyang Salapanga atau Majelis 9 atau Bate Salapanga. Sebagai pembantu Sultan yang menjalankan undang-undang pemerintahan, dewan diawasi oleh seorang pemimpin yang disebut Pacalaya atau Hakim. Sesudah Sultan, jabatan di bawahnya adalah Mangkubumi yang dibantu oleh Tumailalang Matoa dan Tumailalang Malodo. Tumailalang Matoa bertugas sebagai pegawai tinggi yang menyampaikan perintah Sultan kepada Bate Salapanga. Tumailalang Malodo adalah pegawai tinggi urusan istana. Panglima tertinggi atau Laksamana disebut Anrongguru Lampona Tumakjanagang. Bendahara kerajaan disebut Opu Bali Reten yang bertugas mengurus perdagangan dan hubungan luar negeri. Pejabat bidang keagamaan disebut oleh Kadi yang dibantu imam, khatib, dan bilal. Sultan Alauddin adalah Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam. Ia berkuasa dari tahun 1591 sampai 1638 Masehi. Sebelumnya, Sultan Alauddin bernama asli Karaeng Matawaya Tumamenanga Ri Agamanna. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan maritim. Para pelaut Makassar mengembangkan perahu-perahu layar jenis Panisi dan Lombo. Dengan majunya perdagangan, kehidupan masyarakat kerajaan Makassar menjadi sejahtera. Setelah Sultan Alauddin wafat, kerajaan Makassar dipimpin oleh Muhammad Said tahun 1639 hingga 1653 Masehi. Sayangnya, catatan sejarah mengenai masa pemerintahan Muhammad Said kurang banyak ditemukan. Setelah Muhammad Said, Raja Makassar berikutnya adalah Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1654 hingga 1660 Masehi, kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaan. Ia berhasil membangun Makassar menjadi kerajaan yang meluas yang menguasai jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Pada masa Hasanuddin terjadi peristiwa yang sangat penting, persaingan antara Goa Talo di kota Makassar atau Bone yang berlangsung cukup lama diakhiri dengan keterlibatan Belanda dalam Perang Makassar tahun 1660 hingga 1669 Masehi. Perang ini juga disulut oleh perilaku orang-orang Belanda yang menghalang-halangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku dan mencoba memonopoli perdagangan. Keberaniannya melawan Belanda membuat Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur. Dalam perang ini, Hasanuddin tidak berhasil mematahkan ambisi Belanda untuk menguasai Makassar. Dengan terpaksa, Makassar harus menyetujui perjanjian Bungaya tahun 1667 yang isinya sesuai dengan keinginan Belanda. Pertama, Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Kedua, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Kemudian Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya di luar Makassar. Dan kemudian Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Kekalahan Makassar terhadap Belanda mengakibatkan hal-hal seperti berakhirnya kekuasaan Makassar sebagai penguasa pelayaran dan perdagangan di Indonesia Timur. Dan juga orang-orang Makassar yang tidak dapat menerima perjanjian serta kekalahan meninggalkan daerahnya. Mereka banyak yang tinggal di Banten dan Jawa Timur yang dipimpin oleh Kareang Galesu dan Montemeramo. Walaupun perjanjian sudah ditandatangani, Sultan Hasanuddin tetap berjuang melawan Belanda. Setelah benteng Sombaupu jatuh ke tangan Belanda, Sultan Hasanuddin turun takhta. Kekuasaannya diserahkan kepada putranya, Mappa Somba. Belanda sangat mengharapkan tindakan kooperatif dan Mappa Somba. Namun kerajaan Makassar berhasil dipukul mundur oleh Belanda. Dengan demikian, Makassar dan jalur perdagangannya dikuasai oleh Belanda. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.